Di balik lebatnya rimba Kalimantan, jauh dari gemerlap kota dan hiruk-pikuk kehidupan modern, terhampar sebuah dunia yang penuh misteri dan bahaya. Hutan perbatasan Indonesia dengan negara tetangga ini bukan hanya menyimpan hutan lebat dan satwa liar, tapi juga kisah-kisah yang tak banyak terungkap ke permukaan. Di sebuah pos kecil milik TNI di pinggir hutan, seorang prajurit muda Jawa Tengah duduk termenung memandangi cahaya merah senja yang mulai meredup. Namanya Sersan Bayu Prakoso, pria berwajah tegas namun lembut, dengan tatapan yang menyimpan beban berat di dalam hati. Bayu bukan prajurit biasa. Lahir dan besar di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, ia membawa nilai-nilai luhur budaya Jawa: kesabaran, keteguhan hati, dan rasa hormat yang mendalam. Namun, di sini, di tengah hutan yang sunyi ini, jauh dari keluarga dan kampung halaman, ia menyadari bahwa tugasnya jauh lebih berat daripada sekadar menjaga perbatasan. Beberapa hari terakhir, desas-desus tentang sekelompok warga negara Indonesia (WNI) yang terjebak di wilayah rawan konflik mulai terdengar. Mereka hilang kontak, terisolasi di tengah hutan dan ancaman kelompok bersenjata. Pemerintah memutuskan mengerahkan satuan elite Kopassus untuk misi rahasia yang sangat berbahaya menyelamatkan saudara-saudara mereka yang sedang terancam. Bayu merasa gelisah. Misi ini bukan hanya soal profesi atau tugas, tapi juga panggilan hati. Ia teringat pesan terakhir sang ayah sebelum berangkat bertugas, "Ingat, Bayu, kita prajurit bukan sekadar untuk bertempur, tapi untuk menjaga darah dan jiwa bangsa ini." Sementara malam mulai turun, Bayu menatap ke arah hutan yang gelap gulita. Apa yang menanti di balik rimbun pohon itu? Dan siapakah yang akan pulang membawa cerita selamat? Malam di hutan perbatasan itu dingin, namun hati Sersan Bayu membara oleh rasa tanggung jawab. Di dalam biliknya yang sederhana, ia mengeluarkan sebuah ponsel tua yang hanya bisa menangkap sinyal minim. Dari layar redup itu, sebuah pesan masuk yang membuatnya terpaku. Pesan singkat dari Pusat Komando Kopassus. Kelompok WNI yang terjebak diperkirakan berjumlah 15 orang. Mereka berada di koordinat hutan perbatasan, dikelilingi oleh kelompok bersenjata ilegal. Misi evakuasi harus segera dilaksanakan dengan sangat hati-hati. Bayu tahu ini bukan tugas biasa. Setiap langkah yang diambil bisa berujung pada bahaya besar, bahkan kematian. Namun, dia ingat wajah keluarga di desanya, dan wajah-wajah saudara sebangsa yang kini terjebak dalam situasi mencekam. Ia bergegas ke ruang briefing, bertemu dengan timnya yang terdiri dari prajurit-prajurit Kopassus terlatih. Di sana ada Komandan Agus, pria tegas dengan pengalaman tempur puluhan tahun, dan Letnan Rizka, satu-satunya wanita di tim yang terkenal ketajaman strateginya. "Ini bukan hanya soal operasi militer, ini soal nyawa saudara kita," tegas Komandan Agus. "Kita harus bergerak cepat, tapi juga sangat waspada." Bayu mengangguk, menelan ludah. Di hatinya, suara ayahnya kembali bergema, menguatkan tekadnya. Semua anggota tim merasakan beratnya misi ini, tapi tidak ada yang mundur. Saat malam semakin larut, Bayu melangkah keluar pos. Hutan yang tadi terlihat tenang kini berubah menjadi ladang ancaman yang penuh ketidakpastian. Langkah pertama mereka ke dalam hutan menjadi awal dari rangkaian perjuangan yang tidak hanya akan menguji keberanian, tapi juga kemanusiaan. Malam gelap menyelimuti hutan perbatasan Kalimantan. Bayu bersama tim Kopassusnya bergerak perlahan menyusuri jalur setapak yang nyaris tak terlihat, hanya diterangi cahaya kecil senter kepala mereka. Setiap langkah di tanah lembab dan penuh akar membuat suasana makin mencekam. Bayu memimpin dengan ketenangan yang telah terasah. Namun dalam hati ia menyimpan gelisah. Medan yang mereka hadapi bukan hanya hutan biasa, tapi sarang konflik dan bahaya yang mengintai di setiap sudut. Suara gemerisik daun dan lontaran ranting kecil dari arah belakang membuat mereka langsung berhenti, menahan napas. "Diam," bisik Bayu pelan, memberi isyarat agar semua bersiap. Di kejauhan, terdengar suara samar tawa dingin kelompok bersenjata asing yang memang sudah lama menguasai wilayah itu. "Mereka tahu kita datang," Bayu bergumam. Satu persatu, anggota timnya mengecek perlengkapan, memastikan senjata siap dan komunikasi berjalan lancar. Mereka harus cepat dan tepat, karena waktu tidak berpihak pada WNI yang terjebak. Saat mereka meneruskan perjalanan, Bayu mengingat wajah keluarga yang menunggu di kampung halaman, dan saudara-saudara yang kini bergantung pada keberanian mereka. Hutan ini bukan lagi sekadar medan latihan, tapi medan perjuangan hidup dan mati.
Langkah mereka terus maju, menembus kegelapan dan bahaya, dalam diam dan tekad baja. Langkah-langkah mereka semakin sunyi. Malam di hutan perbatasan Kalimantan bukan hanya gelap, ia hidup. Pohon-pohon menjulang seperti bayangan raksasa, dan angin yang melintas membawa bisikan yang membuat bulu kuduk berdiri. Namun Bayu dan timnya tetap tenang. Ini bukan pertama kali mereka menyusuri medan seperti ini. Tiba-tiba, di kejauhan, terdengar letupan senjata. Dor, dor, dor. Suara itu memecah keheningan malam. Bayu langsung memberi isyarat tangan, semua tiarap. Koordinat arah jam 12, bisik Letda Arman dari belakang sambil menempelkan mata pada teropong malam. Bayu mengencangkan pegangan senapan serbu SS-2V5 yang tergantung di dadanya. Suara tembakan datang dari arah desa kecil yang dulunya menjadi tempat berlindung para pekerja WNI, tapi sejak konflik muncul, akses ke desa itu terputus. "Kontak senjata?" tanya salah satu prajurit muda dengan suara lirih. Bayu tak langsung menjawab. Ia mendengar sesuatu, bukan tembakan, tapi tangis. Tangisan anak kecil, samar, dari arah yang sama. Ia mengangguk, tegas. "Kita tidak bisa mundur. WNI kita ada di sana." Kita pecah jadi dua tim. Tim Alpha ikut saya menyusup dari jalur sungai kecil. Tim Bravo memutar lewat utara. Jangan terlibat kontak kecuali terpaksa. Tim bergerak cepat, namun terukur. Nafas ditahan, kaki melangkah hati-hati agar tidak memicu suara ranting patah. Setiap detik terasa seperti 1 jam. Di sela pergerakan, Bayu mengingatkan dirinya, ini bukan perang, ini penyelamatan. Tapi lawan yang mereka hadapi bukan orang yang bisa diajak bicara. Kelompok bersenjata asing itu terkenal brutal, dan mereka tak akan segan menukar nyawa warga sipil dengan intimidasi politik. Saat mereka semakin dekat ke sumber suara, Bayu melihat cahaya api unggun dan siluet tubuh-tubuh bersenjata. Di belakang mereka, tampak beberapa orang yang terikat. Ada seorang ibu memeluk anaknya erat, wajahnya penuh luka dan ketakutan. Bayu mengepalkan tangan. Matanya bertemu dengan Letda Arman, dan dalam diam mereka tahu, waktunya makin sedikit. Dan nyawa yang harus diselamatkan, terlalu berharga untuk gagal. Langit malam semakin kelam, seakan tahu bahwa sesuatu sedang terjadi di balik lebatnya hutan perbatasan Kalimantan. Bayu dan tim Alpha bergerak merunduk dari arah sungai kecil yang memutar ke sisi timur kamp musuh. Sementara tim Bravo di bawah Letda Arman mulai mengitari sisi utara dengan penuh kehati-hatian. Dari balik rimbun semak dan batang pohon besar, Bayu menempelkan tubuhnya ke tanah. Napasnya teratur, namun sorot matanya tajam mengamati. Beberapa meter di depan, terlihat jelas cahaya api unggun yang menjilat udara malam. Di sekelilingnya, 5 pria bersenjata berjaga. Mereka bukan tentara, tapi jelas terlatih. Gerak-geriknya kasar, tapi sigap. Tepat di belakang mereka, 3 warga sipil pria dalam kondisi terikat, duduk bersandar ke batang pohon besar. Wajah mereka tampak lelah, penuh debu dan luka. Namun dari pandangan kosong mereka, Bayu tahu, mereka belum menyerah. Bayu menyalakan mikrofon radio kecil di kerahnya, nyaris tanpa suara. Alpha ke Bravo, lokasi target visual. 3 WNI, 5 musuh bersenjata. Butuh pengalihan di sisi utara untuk buka celah. Jangan kontak langsung. Suara Letda Arman menyahut pelan dari radio. Diterima, 5 menit. Tunggu aba-aba. Sambil menunggu, Bayu menatap salah satu sandera seorang pria berusia 40-an, mungkin pekerja tambang atau hutan. Di balik luka lebam dan keringat, ada sorot ketakutan yang ditahan. Ia mengangkat pandangan ke arah pepohonan. Tak sadar, ia melihat ke arah Bayu. Dan saat itu, waktu seakan berhenti. Salah satu penjaga tiba-tiba berdiri. Kepalanya menoleh ke arah Bayu. Ia menyipitkan mata, curiga. Bayu segera menurunkan tubuhnya lebih rendah, menahan napas. Jantungnya berdetak cepat tapi tetap tenang. Dia tahu, satu langkah salah berarti misi gagal, dan nyawa hilang. Di sisi lain, tim Bravo mulai menyiapkan petasan suara alat pengalih buatan yang akan meledak beberapa meter dari kamp musuh. Waktu hampir habis, koordinasi harus sempurna, tidak ada ruang untuk ragu. Sambil menunggu ledakan pengalihan dari tim Bravo, Bayu menguatkan cengkeramannya pada senapan. Misi ini bukan sekadar penyelamatan, ini ujian kehormatan dan ketepatan. Dan malam itu, dunia mereka tinggal menunggu ledakan pertama.